ijtihad fil ashril awakhir wa tahri lailatul qadar, yaitu bersungguh-sungguh atau lebih giat lagi di separuh akhir dari bulan Ramadan. Jadi ada pepatah, jangan sampai kita ini kalah dengan kuda di dalam pacuan kuda. Ketika kuda melihat garis finish, dia akan lebih cepat larinya. Begitu juga kita ketika memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, jangan malah kendor. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalala ilal huda wa ja'alal khair bi wajhillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa, salat subuh berjamaah di masjid ini yang insyaallah penuh barokah. Melanjutkan keterangan tentang sunat-sunat di dalam berpuasa. Termasuk di antara sunatnya puasa ijtihad fil ashril awakhir wa tahri lailatul qadar, yaitu bersungguh-sungguh atau lebih giat lagi di separuh akhir dari bulan Ramadan. Jadi ada pepatah, jangan sampai kita ini kalah dengan kuda di dalam pacuan kuda. Ya. Ketika kuda melihat garis finish, dia akan lebih cepat larinya. Begitu juga kita ketika memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, jangan malah kendor, tapi ijtihad, bersungguh-sungguh lagi terutamanya di 10 akhir dari bulan Ramadan. Ya. Kenapa dimasukkan sunnah? Karena begitu yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di 10 yang akhir dari bulan Ramadan, beliau tambah giat, syadda mi'zarahu. Ya. Diibaratkan apa? Sarungnya ini diangkat lagi, tambah semangat maksudnya. Wa tahri lailatul qadar, dan juga meneliti bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah. Lailatul Qadar ini banyak perbedaan dari ulama kapan terjadinya. Ya. Ada yang bitajarrubat, ada yang dengan kebiasaan. Jadi kalau ulama kita itu kebiasaannya dapat malam Lailatul Qadar, sehingga orang biasa itu tahu biasanya. Ya. Arah-arahnya itu tahu. Maka pendapatnya ada yang mengatakan tanggal 21, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 27, ya. Macam-macam dari pendapat para ulama. Ala kulli hal, Lailatul Qadar ini diibham oleh Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa
hikmahnya ihya ujami illayali bil ibadah, agar kita tidak hanya ibadah satu malam saja, agar kita ini beribadah seluruh di malam-malam dari bulan Ramadan. Ini tujuannya, kenapa disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak dikasih tahu tanggal sekian, ya, agar kita menghidupkan seluruh malam-malam ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, khairun min alfi syahr, ini keutamaan dari malam Lailatul Qadar, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kurang pas kalau malam Lailatul Qadar ini dikatakan malam 1000 bulan, masih kurang, karena al khairiyah lebih baik. Nah, bahasanya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, lebihnya ini fi ilmillah, lebihnya ini Allah Ta'ala yang tahu, ya. Kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar ini, juga dikatakan hikmahnya itu annaha la yan'aqidu fiha nutfatun kafir, ya. Jadi nutfah atau sperma yang akan menjadi bibit-bibit orang non muslim itu nggak jadi oleh Allah, nggak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya seperti itu. Terus bagaimana cara menghidupkannya? Ya. Cara menghidupkan malam Lailatul Qadar ini bagaimana? Nah, yang dikatakan orang dapat Lailatul Qadar itu seperti apa? Ya. Apakah karo ajeling ke atas? Ya. Apakah hanya lihat ke atas langit, oh ini malam Lailatul Qadar? Apakah hanya seperti itu? Ya. Jadi yang dikatakan mendapatkan malam Lailatul Qadar ihya ulailiha, ya, menghidupkan malamnya, menghidupkannya dengan ibadah. Ini maratib, tingkatan. Yang pertama, menghidupkannya kullahu, ya, dari malam, ya, dari awal, dari maghrib, ya, sampai subuh itu diisi semuanya dengan ibadah, plong, semuanya full diisi dengan ibadah. Setelah sholat sunnah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud umpama, baca Quran, baca sholawat, baca doa yang dianjurkan dibaca ketika malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ya. Ini yang dianjurkan untuk dibaca. Itu yang paling atas. Yang kedua, ayyuhya mu'adzimul lail, lebih dari malam ini, ya, umpama malam ini isinya 8 jam, maka umpama kita sudah menghidupkan 5 jamnya, berarti kita sudah mendapatkan ausat, pertengahan dari menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wa adnaha, paling sedikitnya, ini yang paling gampang. Ini yang paling gampang, bahkan dikatakan pasti dapat. Apa? Wa adnaha ayyusalliyal isya fi jamaah wa ayyazima ala salati subhi fi jamaah, yaitu salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, ya. Jadi kalau sampean ini dari awal Ramadan tak tobang, ya, salat isya-nya berjamaah, salat subuhnya berjamaah, alhamdulillah, kalau ditakdirkan sampai akhir bulan Ramadan, maka dipastikan kita dapat, ya. Walaupun adnaha, paling sedikit kita menghidupkan malam itu kita dapat, ya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah, ya. Orang yang sholat isya berjamaah itu seperti menghidupkan separuh malam, menghidupkan dengan ibadah. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Sebab kalau orang nanti sholat subuhnya dilanjut berjamaah juga, maka ini diibaratkan orang yang sudah sholat semalaman. Nah, ini adnaha, ya. Mari kita jaga, ya.
yang sudah rajin sholat tarawih, sholat isya, ya. Ada banyak keliru dari masyarakat kita, ya. Apa kelirunya? Kurang pas, ya. Sholat isya-nya nggak jemaah. Sholat isya-nya nggak jemaah, sholat di rumah sendiri, ketika tarawih berlari-lari jemaah sini. Lah ini kurang pas. Nah, kenapa? Karena kalau mau dibandingkan antara pahala fardu dengan pahala sunnah, itu bukan nggak bisa dibandingkan, ya. Karena antara fardu dan sunnah itu nggak bisa dibandingkan, bukan levelnya. Kalau mau dibandingkan fardu, sunnah. Ya, ini kalau mau dibandingkan, fardu ini jauh di atas sunnah, paham ya? Jauh di atas sunnah. Bahkan lagi yang kurang pas juga, dia sholat tarawih tapi tidak sholat ba'diyah isya. Nah ini juga keliru, ya. Kenapa? Karena kalau sholat ba'diyah isya, sholat rawatib itu sholat sunat muakkad. Apa muakkad? Sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Ya. Rasulullah nggak pernah. Lah itu sholat rawatib, ba'diyah dan qabliyah itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mari jangan hanya fokus kepada tarawihnya, ya. Sholat isya-nya dijaga. Ya. Sholat isya-nya dijaga berjemaah, sholat ba'diyahnya dikerjakan, nah, baru nanti bersama-sama kita sholat tarawih dan sholat witir jemaah. Ya. Ini paling sedikit lah. Alhamdulillah. Ya, kalau kita dari awal bulan Ramadan kita sudah menghadiri sholat sunnah, sholat isya berjemaah, sholat tarawih dan setiap subuh kita hadir di sini. Alhamdulillah ala nikmatillah. Ya. Ini adnah, kata ulama, yang paling sedikit yang akan didapat oleh orang dengan Lailatul Qadar tersebut. Ini pasti dapat. Ya. Lailatul Qadar ini waktunya lebih banyak di 10 akhir ini. Dari 10 akhir ini lebih banyak ada di waktu-waktu ganjilnya. 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Tapi ala kulli hal ada yang mengatakan kulla layali min layalati Ramadan Lailatul Qadar. Ya. Setiap malam dari malam bulan Ramadan ini malam Lailatul Qadar. Ya, kembali seperti tadi, maka kita semuanya kita anggap malam-malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa kita mementingkan ini? Karena ini dipentingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dipentingkan Lailatul Qadar itu? Karena dipentingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu pernah matul ke pangeran. Ya, cak maturun matul. Ya Allah, umat gue nih ke umurnya cuman ma baina sittin wa sab'in. Umur umat gue nih antara sebidak pitong polo nih kebon umur. Sedangkan umat-umat terdahulu nih kok umurnya ceng-lanceng. Ya. Jadi umatnya Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris, Nabi Nuh itu panjang-panjang dari kita. Ya. Bahkan dikatakan di dalam zamannya Nabi Nuh alaihi salam ada seorang perempuan menangis sejadi-jadinya di atas kuburan. Ada orang lewat, "Kenapa engkau nangis?" "Ini anak saya ini baru masih muda sudah wafat." Ya. Umur berapa? Ya. Umur 80 tahun. 80 tahun masih muda. Wah, kamu kok nangis? Nanti umat akhir umat akhir itu, ya, umatnya Nabi yang paling akhir itu umurnya 60 tahun. Kaget perempuan tadi, dia bilang, ya, andai kata saya menututi itu la ja'altu fi sajdatin wahidah. Belum puluh tahun saya jadikan satu sujudan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keistimewaan. Ya. Apa? Al hasanatu bi asyrati amsalihha. Kebaikan kita ini sudah langsung dilipat gandakan 10. Ini kebaikan. Ya.
Ini satu kebaikan sudah 10 oleh 10. Ila ad'afin katsira, sampai berlipat ganda. Ini tergantung keikhlasan dan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga pahala-pahala di hari-hari tertentu, seperti pahala puasa di hari Arafah, pahala puasa di hari Asyura. Ya. Seperti menghapus dosa sebelumnya, seperti menghapus dosa setelahnya. Ya. Apa itu? Nah, karena ini adalah untuk mengangkat derajat umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Nah, maka kita harus mementingkan juga, karena ini dipentingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunat selanjutnya tahariyal iftar alal halal, berusaha berbuka yang halal. Ya, jadi hati-hati. Ya. Beda antara naudzubillah, ya, perkara haram yang kita makan dengan perkara haram yang kita pakai, ini beda. Ya. Walaupun sama-sama nggak boleh, ya, umpama naudzubillah pakaian yang kita pakai haram, dapat mencuri umpama, ini masih di luar badan. Ya. Tetapi ketika makanan sesuap nasi yang kita makan ini masuk adalah tidak halal, ya, ini akan menjadi darah di dalam daging kita. Ya. Ketika menjadi darah akan melekat kepada daging kita. Ya. Dan di sana timbulnya malesnya beribadah, malesnya berjemaah. Ya. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada seseorang ketinggalan berjemaah kecuali birtikabil ma'asi. Ketika kita tidak ditakdirkan oleh Allah sholat berjemaah saja, ya, lebih-lebih sholatnya kita tidak ditakdirkan sholat berjemaah, mungkin ada dosa yang kita kerjakan. Ya, mungkin ada dosa yang kita kerjakan. Lah kita ibadahnya dari siang, ya, ini berpuasa tapi makannya naudzubillah perkara haram. Nah, maka ini harus dihati-hati, bersungguh-sungguh untuk apa yang kita makan adalah hal-hal yang halal. Kemudian sunatnya lagi at-tawassa'atu 'alal iyal, mencember keluarga. Nah, ini sunnah, ya, di bulan Ramadan ini, ya, bukan hanya nanti di hari raya, di bulan Ramadan ini, ya, kita juga memberi keleluasaan kepada keluarga kita, ya, kepada anak kita, beri kecemburuan, ya, semampu kita, ya, menurut ekonomi kita. Ya. Jangan sampai di luar Ramadan kita sudah pelit, masuk Ramadan kita juga pelit. Ya. Bahkan Rasulullah dikatakan ajwadu min rihil mursalah. Ya. Jadi Rasulullah ini orang lambe, Rasulullah lambe, tetapi ketika sudah masuk bulan Ramadan ajwadu min rihil mursalah. Lebih loman lagi, lebih dermawan lagi, seakan-akan seperti angin yang bersepoi-sepoi. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 17, yang terakhir, tarkul lagwi wal musyatamah, meninggalkan bicara yang nggak ada gunanya, ya. Bicara yang tidak ada manfaatnya, ngobrol, ya, ngobrol kemana, kesana kemari, nggak tahu pembahasannya kemana. Nah, itu tarku, ditinggalkan sunnahnya. Wal musyatamah, apesuan, ya, pesuan, kata-kata kasar, ini ditinggalkan. Kalau sekarang sampean yang dicaci oleh orang, maka dikatakan, di sunnah mengatakan ini shaim, ya. Biar kita mengingatkan kepada diri kita kalau kita lagi puasa agar tidak marah, untuk membalas cacian, membalas ejekan dari orang. Kemudian Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau membagi puasa menjadi ada beberapa tingkatan, ya. Ada saumul umum, puasa kepada umumnya. Apa? Ya seperti puasa kita, puasa anil mufattirat al-mubtila lisaum, puasa dari perkara yang membatalkan puasa, dari membatalkan puasa, dari makan, minum,
Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, saumul khawas, puasanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Saumu anil ma'asi. Ya, berpuasa dari kemaksiatan. Jadi puasa yang makan minum ditinggalkan, maksiatnya juga ditinggalkan. Ya, karena nanti juga ada yang perkara yang membatalkan puasa, dikatakan ada dua, ada hissi, ada maknawi, ada secara kasat mata, ada secara makna. Ya, secara makna ketika kita berbohong, ya betul puasa kita sah, tapi pahalanya hilang. Ya, nanti akan ada di bawah nanti. Nah, ini Imam Ghazali membagi ada 3 tingkatan. Kalau orang hanya puasanya tidak makan tidak minum, maka ini puasa adalah orang-orang pada umumnya. Kalau ingin derajatnya lebih tinggi, ya lebih khusus lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha meninggalkan kemaksiatan dalam puasa kita, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, melihat atau mendengar hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, puasanya orang khusus di atas khusus, ya, yaitu saumu amma siwallah, berpuasa kepada selain Allah. Maksudnya apa? Meningkatkan keikhlasan, ya, keikhlasan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian itu sunnah-sunnahnya puasa. Sekarang makruhatus saum, perkara yang dimakruhkan. Nanti setelah makruh ini ada perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang dimakruhkan ketika puasa ini ada 8. Ya, ada 8. Yang pertama al-alquh, mengunyah. Ya, mengunyah sesuatu. Ya, tapi catatannya tidak ada sesuatu yang lepas masuk ke dalam. Kalau masuk itu namanya iftar, mokel, batal puasanya. Ini umpama mengunyah, ya, mengunyah sesuatu, ya, tapi dikeluarkan, lah ini makruh hukumnya, ya, nggak batal puasanya, hanya makruh. Tapi dengan catatan apa yang dikunyah jangan masuk ke dalam, dikeluarkan semua. Ya. Yang nomor 2, dzauqut ta'am, menyicipi makanan. Biasanya ibu-ibu, ya, ketika masak buka puasa, menyicipi. Bagaimana hukum menyicipi? Menyicipi hukumnya makruh, boleh, nggak batal, tapi jangan ditelan. Beda ya, kalau ditelan itu seperti makan, ya. Jadi kalau menyicipi nanti diludahkan. Lah ini puasanya nggak batal, hanya makruh, ya. Kapan dimakruhkan? Kalau tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan tidak makruh. Ya, jadi ibu-ibu yang menyicipi makanan, ya, itu karena ada keperluan, maka tidak makruh, tidak nyampe makruh, nggak apa-apa, diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada keperluan, terus rasanya, nah, itu makruh hukumnya, walaupun dibuang lagi. Ya, umpama bapaknya ke dapur, masa apa? Lu rasanya, bapaknya nggak punya keperluan. Ya, maksudnya mungkin sudah dirasakan oleh ibunya, berarti selesai keperluannya. Nah, ini makruh, ya. Walaupun dikeluarkan, kalau ditelan batal puasanya. Yang nomor 3, perkara yang dimakruhkan al-ihtijam, cantuk, bekam. Ya, bekam. Jadi bekam ini sunnah. Bekam ini sunnah, ya. Hanya ketika puasa ini dimakruhkan. Ya. Kenapa? Karena yudhiful badan. Karena darah keluar itu bisa membuat badan kita lemah, ya, lemes dan lain sebagainya, itu dimakruhkan ketika kita puasa. Ya, yang cantuk makruh, yang mencantuk juga makruh. Ya, jadi tukang cantuknya ketika bulan puasa, pekerjaan nyantuknya itu makruh. Yang dicantuk, ya, yang dibekam itu juga makruh. Jadi dapat makruh semuanya. Ya, yang mencantuk itu, yang membekam itu makruh pekerjaannya, juga yang dibekam makruh karena dia dalam keadaan puasa. Ya. Nomor 4,
yang dimakruhkan ketika puasa majul ma'i ba'dal iftar, meludahkan air setelah buka. Jadi ketika sampean buka minum jangan diludahkan, makruh ya. Jadi harus diminum semuanya waktu iftar, waktu buka puasa. Apa minum umpama sampean kumur-kumur ya diminum ya ketika iftar, ketika buka puasa. Nomor 5 al-wuslu bil nigimas, mandi dengan masuk ke dalam, mandi kolam renang umpama, walaupun dengan hati-hati ya, tidak ada perkara yang masuk ke dalam ya. Nanti kalau ada yang masuk ada tafsilan hukum ya. Kalau masuk ketika mandi air masuk gimana, nanti ada di bawah, itu masuk di dalam bab perkara yang membatalkan puasa. Lah ini enggak ada yang masuk ya, hanya dia mau mandi keseluruh nyelam ya, baik di laut atau di kolam renang, bagaimana ini makruh ya, walaupun mandi wajib. Kalau mandinya bil ingimas ya, kelaban nyemplung, lah ini hukumnya makruh. Nomor 6 yang dimakruhkan as-siwak ya, siwak ba'da zawal, setelah zawal ya. Yang dimakruhkan setelah zawal berarti duhur ke belakang, duhur, setelah waktu duhur itu sudah dimakruhkan. Tetapi pendapatnya Imam Nawawi adamul karahati mutlakon. Ada pendapat ulama yang mengatakan tidak ada kemakruhan, baik sebelum zawal, setelah zawal, itu enggak makruh ya. Itu siwak ya. Makruhnya puasa yang nomor 6, yang nomor 7 kasratus sabai wan naum, terlalu kenyang dan terlalu banyak tidur ya. Jadi jangan dibuat alasan naumus shaim ibadah, lah itu kurang pas ya. Jadi tidurnya saja orang puasa itu ibadah gitu loh, dia memuntak tedung gitu. Jangan dibuat alasan untuk tidur ya. Jadi yang dibuat faham kepada kita, tidurnya saja ibadah, gimana kalau nggak tidur gitu loh. Gimana kalau diisi dengan ibadah, gimana kalau diisi dengan baca Quran, gimana kalau diisi dengan berbuat baik ya. Nah, tidurnya saja sudah tercatat ibadah, dan memuntak tedung ala kebagusan kan gitu. Nah ini terlalu kenyang, terlalu banyak tidur, ini hukumnya makruh. Wal khudu fi ma la ya'ni, mengerjakan sesuatu yang gak ada manfaatnya ya, ini juga makruh. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya. Di antara tanda-tanda kebaikan seorang mukmin, Islamnya seorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada faidahnya. Ini adalah mukmin yang baik. Terus yang terakhir yang 8, tanawulus syahwat, mendapatkan syahwat mubahah yang diinginkan, syahwat keinginan yang mubah yang diperbolehkan, tapi dia kerjakan, syahwatnya diikuti, ini yang mubah ya, ini makruh ya. Kalau yang haram, kalau yang nggak boleh syahwat yang haram, melihat perkara yang haram dan lain sebagainya, itu hukumnya makruh, hukumnya haram ya. Ini mendapatkan keinginannya diperbolehkan ya. Minal masymumat, dari hal yang cium, makanya orang pakai minyak wangi itu makruh ya, orang ketika puasa ya. Kalau mau sampai pakai sebelum imsak tadi ya, sebelum adzan subuh sampai berangkat di rumah pakai minyak wangi ya. Atau perkara mubasyirat, hal yang hal yang dilihat ya, hal yang dilihat, atau masmuat, hal yang didengar ya. Nah ini kalau syahwatnya dituruti, ini hukumnya makruh seperti itu ya. Kemudian
mubtilatus saum. Mungkin cukup dulu sampai mubtilatis saum, perkara yang membatalkan puasa. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada kita lanjut. Ya. Nah, kalau tidak ada kita lanjut ke perkara yang membatalkan puasa. Nah, perkara yang membatalkan puasa ada dua bagian. Yubtilu thawbas saum la sauma nafsah. Pertama, perkara yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya. Puasanya sah, tapi pahalanya hilang, batal pahalanya. Seperti yang dikatakan tadi. Tidak wajib qadha. Ya, ini disebut al-muhbitat, perkara yang menghilangkan pahala puasa. Yang nomor dua, qismun yubtilus saum, perkara yang membatalkan puasa dan pahalanya. Jadi kalau puasanya batal, otomatis pahalanya batal. Tetapi kalau pahalanya batal belum tentu puasanya batal. Apa bedanya? Bedanya kalau pahalanya batal, puasanya nggak batal, nggak wajib qadha, sah di dalam hukum fikih sah. Ya, puasanya sah. Ya. Hanya nggak dapat apa-apa. Nah, kalau puasanya batal, umpama kita makan atau minum umpama dengan sengaja, bukan karena lupa, batal puasanya, ya maka nggak punya pahala puasa, sudah pahalanya juga batal. Ya. Yang pertama, ya, yaitu berlandasan dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang yang puasa yang mereka dapat hanya rasa lapar dan dahaga. Ya. Apa saja yang bisa membatalkan pahala puasa ini? Yang pertama al-ghibah, menggosip. Ya. Ghibah. Apa ghibah ini? Ghibah inilah dzikru akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ya. Kamu menyebut saudara kamu, ya, dengan sesuatu yang enggak dia senangi. Ya. Walau kunta shadiqan, walaupun benar. Nah, ini yang dikatakan ghibah. Ya, yang dikatakan menggosip itu seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu, loh, saya nggak dusta loh, saya benar apa kata saya. Umpama si A mengatakan kepada si B, si A mengatakan kepada si B, encan si A, kata si A ke si B, si C ini orangnya hitam. Ya, abhenta arasanan. Ya, abhenta bicara ngerasanin orang, gosipin orang. Kata si A kepada si B, harus yang C itu orangnya kok hitam ya, kulitnya kok hitam. Ya, C ini memang hitam. Ya, kalau ini putih dibilang hitam itu dusta namanya. Buhtanun adim, ini kedustaan, kebohongan. Loh, orang gosip itu memang kebenaran, yang dibicarakan benar. Hanya ini, ya, yang C ini kalau dibilang hitam, ini nggak suka, ya kroh. Nah, ini yang dikatakan gosip. Ya, jadi kamu membicarakan orang sesuatu yang nggak disenang kalau dibicarakan, walaupun benar kenyataannya. Nah, itu yang dikatakan ghibah. Ya. Jadi jangan berlandasan, loh, saya nggak dusta, saya benar loh, memang hitam. Loh, itu yang dikatakan ghibah, memang hal yang benar, tetapi hal tersebut tidak disukai oleh saudara kamu tadi untuk dibilang ke orang, untuk dibicarakan kepada orang. Nah, ini pahalanya hilang. Pahala puasanya hilang. Seperti yang hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, as-shaim fi ibadatin min hayna yasbahu ila hina yamsi. Orang puasa itu ibadah dari dia pagi sampai sore, malam yaltab, selagi dia tidak gosip. Fa'idha ihtabah khuriqa shaumuhu. Ketika dia gosip maka puasanya terbakar, pahalanya hilang. Ya, hati-hati. Hati-hati yang punya kerjaan yang punya kerja di kantor, ya, di pasar, ya, lebih-lebih bulan puasa ini sudah jangan, kalau gampangnya jangan bicara perkara hidup. Ya, jangan kalau mau bicara ya mungkin bicara
elektronik, mobil, apa ya, perabotan. Kalau mau dibicarakan, jangan bicara dzatiyah, jangan bicara zatnya orang, itu bisa sampai ke ghibah nantinya. Ya, hati-hati ya, jangan sampai ghibah. Lah tobatnya ini gimana? Gini ya, tobatnya ini gimana? Orang ghibah ini kan dosa. Kalau ghibahnya tadi itu nyampe, didengar oleh orang yang dighibahi ya, si A membicarakan si C kepada si B. Loh, si C ini dengar kalau si A ini ngomong-ngomong. Ini tobatnya gimana? Si A ini harus tolabel halal kepada si C. Jadi harus minta maaf. Ya, saya minta maaf kemarin sampean saya rasani. Saya minta maaf, saya minta halalnya. Ini tobatnya. Ya, satu. Yang kedua, kalau nggak nyampe, ya, jadi si A si B ini cuma bicara, tapi si C nggak dengar, nggak tahu. Ini gimana cara tobatnya? Kamu sampean tobatnya nggak usah bilang, ya, tobatnya jangan sampean bilang. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan sakit hati nanti. Ya, biarkan dia nggak tahu. Sekarang sampean istighfar, meminta ampun kepada Allah, pahalanya sampean hadiahkan untuk orang yang sampean rasani. Ini sebagian ulama mengatakan caranya seperti itu ya. Jadi kalau ghibah gosip tadi belum didengar oleh orang yang digosipi, maka sampean tobatnya jangan minta maaf terus bilang, yo saya minta maaf ya kemarin sampean saya ghibah. Duh, iya ta? Lah ini nggak tahu, maka jangan sampaikan. Kenapa? Nanti takut jadi permusuhan. Yang asalnya nggak tahu, biarkan dia nggak tahu, jangan sampai tahu. Ya. Tapi sampean tetap dosa. Dosanya sampean itu sampean istighfar, sampean juga minta ampun untuk diri sampean, dan untuk mintakan ampun juga untuk orang. Pahala istighfar sampean berikan kepada orang yang sampean gosipi. Ya. Ini kalau belum dengar, ya, belum dengar orang yang sampean gosipi. Kalau sudah terlanjur dengar, maka tidak ada jalan lain kecuali thalabul halal. Minta halalnya, minta maaf, minta halalnya, karena termasuk sudah masuk kepada hakul adami. Yang kedua yang membatalkan pahala puasa, an-namimah, mengadu domba, naklul kaul, mengadu domba. Ya. Nah, ini si A yang ghibah. Si B ini namimah. Ya, bilang ke si C, "Beun gele irasanin bi si A." Lah ini namam ini. Ya, ini orang pengadu domba ini. Naklul kaul, bentaria ekibah, bentanria ekibah. Ya, hati-hati. Ya. Maka sampean umpama sampean ada orang di C, ya, sampean menjadi maf'ul, orang yang mendapatkan fitnah. Ada orang bilang kepada sampean, ya, beun gele erasanin bi ruah, ya, maka jalan sebenar sampean jangan percaya kepada ini. Ya. Kenapa? Kalau sampean mengiyakan kepada ini, lama-lama kejelekan sampean akan dibawa juga kepada orang lain. Ya. Kejelekan sampean ya, yang oleh si B ini akan disampaikan juga kepada orang lain. Maka jalan yang pas ketika ada orang mau memfitnah atau mau menyampaikan kabar, ada orang yang memfitnah sampean, ada orang yang ngerasain sampean, maka lebih baik jangan didengarkan. Ya. Karena nanti orang ini juga akan memindah kejelekan sampean kepada orang lain. Ya. Jadi kita ini lebih tenang, nggak dengar atau tidak mau dengar dengan apa orang bicarakan tentang kita. Nah, ini namimah. Yang ketiga yang menghapus dosa puasa, al-kadzibu, dusta. Apa dusta itu? Bicara tidak pada kebenarannya, gendeg. Nah, ya. Jadi bicara apa? Ini dikatakan hitam padahal putih. Nah itu kadzib namanya. Ya. Jadi kalau orang itu bicara ngerasanin orang yang dikatakan tidak benar, itu bukan namimah, bukan ghibah, tetapi dusta itu sudah. Ya, tingkatannya dusta. Kalau ghibah memang benar yang dibicarakan, hanya orang itu nggak mau, nggak suka kalau kejelekannya dibawa kemana-mana. Yang keempat, an-naddu lima yahrumu, melihat sesuatu yang diharamkan. Ya. Jadi kalau puasa jangan scroll ya, jangan scroll TikTok dan lain sebagainya. Ya.
ketika kita puasa. Kenapa? Karena itu sudah terlanjur banyak di dalamnya kemaksiatan ya. Au lima yahillu ya, melihat perkara yang haram ini bisa menghapus dosa puasa, atau melihat perkara yang halal tetapi dengan syahwat, melihat istrinya ya, ada tang bini mak jendatin nih ya. Terus jangan sampai ya taladzat ya, lah ini juga bisa menghapus dosa ya, jangan terus dipandang ya. Kalau sampai syahwatnya bangun, maka segera dipalingkan ya. Ini ketika puasa. Kenapa? Ini juga bisa menghapus pahala puasa ya. Yang nomor 5, al-yaminul kadzib, sumpah bohong ya. Billahi, tallahi, sekejap-sekejap asumpah, sedikit-sedikit bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang nomor 6, qaulu zur ya, kata-kata jelek atau kata-kata yang tidak benar. Wal fuhsh, kata-kata fahash, kejelek. Wal amalu bihi, dan mengerjakan kejelekan tadi ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu ya. Orang yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, maka tidak ada perlunya bagi Allah dalam dia meninggalkan makanan dan minumnya. Maksudnya nggak punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Bagian yang kedua ya. Mungkin ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Enggak ya. Jadi umpama sampean bilang, oh si A ini tadi juara ya. Itu apa? Bukan termasuk dzikru akhaka bima yakrahu, bukan ya. Jadi ghibah ini adalah menyebut sesuatu yang ada di dalam saudara sampean muslim bima yakrahu, yang enggak dia senang untuk disebut ya. Tapi kalau senang ya, oh tadi itu dia apa? Umpama sampean, oh tadi dia ngimami di masjid. Enggak, bukan termasuk di dalam kategori ghibah ya. Bukan termasuk dalam kategori ghibah ya. Jadi kalau sesuatu yang membuat dia bahagia, senang, itu nggak apa-apa. Ada lagi? Guyon itu ya tergantung tingkatannya. Kalau sampai apa akhirnya tapi yang keluar adalah dusta, congocoh, perkata yang nggak benar, lah itu bisa sampai kepada kadzib ya. Tapi kalau dia itu guyonnya itu tidak sampai kepada tidak benar ya, akhirnya ya umpama, maka itu masuk ke makruh tadi ya, masuk ke makruh tadi. Al khudud fi ma la ya'ni, al khud fi ma la ya'ni atau tanal syubhat, tanalul ya masuk ke makruh nanti ya, masuk ke makruh. Tetapi kalau membuat senang ya, ada orang diguyoni itu senang ya, senang akhirnya ya. Lah ini bukan menghilangkan bukan menghilangkan pahala puasanya, enggak ya. Iya, ala kulli hal ya, kalau perkataan jelek ya tetap jelek itu ya, pertama. Hanya kalau bukan di malam hari, berarti dia bukan menghilangkan pahala puasanya, tetapi dia tetap dapat umpama dusta ya tetap dapat dosa dusta seperti itu. Tapi pahala puasa kan dia nggak puasa, tapi pahala puasanya belum, gitu loh ya.
Jadi umpama dustanya di malam hari, gendeke malam are, ya, sedangkan puasanya kan dari pagi pagi ya sampai sore. Ya, pahala puasanya tetap dia dapat. Hanya dia dustanya dia dapat dosa dusta. Tetapi kalau dusta sampean kadzib atau dusta gendeke kelako waktu dapat dosa dusta dan pahala puasanya hilang. Gitu maksudnya. Ya. Pahala puasanya hilang, dia juga dapat dosa karena berdusta. Ya. Sama ghibah di bulan menggosip di bulan puasa ataupun di luar bulan puasa sama-sama nggak boleh. Sama-sama nggak boleh. Sama-sama berdosa. Ya. Hanya ketika sampean kerjakan gosip tadi di waktu puasa, ya, maka selain dapat dosa gosipnya, sampean menghilangkan pahala puasanya, seperti itu. Ya. Ya. Menghilangkan dosa pahala puasanya tadi. Ya. Ya. Jadi yang dikatakan sumpah itu menggunakan nama Allah, ya, menggunakan nama-nama Allah, ya. Ini sumpah. Ya. Atau menggunakan nama yang diagungkan oleh Allah. Seperti apa? Demi Ka'bah. Ini juga sumpah. Ya. Demi Ka'bah. Jadi menggunakan nama Allah atau nama-nama Allah yang lain demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, itu semuanya sumpah. Ya. Nah, itu yang dikatakan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan nama sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu. Demi Al-Qur'an, itu juga sumpah. Ya. Nah, sumpah yang bohong, ya, sampean bersumpah untuk perkara bohong. Dalam penyaksian ditanya siapa ada kejadian ini mencuri, ya, siapa ini mencuri, siapa saksinya? Saya saksinya, bersumpah. Apa buktinya? Saya bersumpah, saya berani bersumpah, ya, padahal dia nggak mencuri. Nah, ini al-yamin al-kadzib, sumpah yang bohong, ya, sumpah untuk perkara bohong, seperti itu, ya. Bersumpahnya untuk perkara bohong, ini juga dosa yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ya. Kemarin ada yang tanya tentang ini, tentang waktu saya itu tentang waktu sholat isyraq, ya, atau waktu duha. Kami lihat lagi itu ada yang lebih sedikit lagi, yaitu 16 menit. Ya. Kemarin saya bilang kan 27 menit, ya, dari waktu terbitnya matahari 27 menit. Ada yang mengatakan qadrul hin, satu tombak ini arba'ata burud, 4 burud. Satu burudnya 4 menit. Ya, 4 menit dikali 4 berarti 16 menit. Dan itu sudah masuk waktu duha. Ya, sudah masuk waktu duha atau waktu isyraq sudah masuk dari sejak terbitnya matahari 16 menit kemudian sudah masuk, seperti itu. Mungkin cukup. Ada yang lagi? Kenapa? Iya, kan di antara waktu-waktu yang dimakruhkan, ya, di antara perkara bahkan makruh tanzih, makruh yang hampir ke haram, ya, yaitu setelah sholat subuh sampai keluarnya matahari qadru rumhin. Ini makruh, seperti itu. Makruh sampai tingkatan pada tanzih, hampir haram, seperti itu.
Ya. Jadi baiknya memang ditunggu sampai 16 menit tadi. Ini sudah ijtihad dari ulama. Jadi ukuran qadrul rumhin itu adalah sekitar 4 burut. Satu burutnya itu 4 menit gitu. Ya, satu burutnya itu 4 menit. Ya, saya kurang tahu juga dalam istilah falak ini. Ya, burut itu berapa kilometer saya kurang tahu juga persisnya. Hanya itu sudah dari terbit yaitu sekitar 16 menit seperti itu. Ini sudah diperbolehkan untuk kita sholat. Sekarang terbit matahari jam 5.28 ya, jam 5.28. Ini masih belum masuk sekarang. Ini ada yang mau tanya lagi sampai masuk waktunya duha? Gimana? Itu bisa ke musyatamah ya, bisa dikatakan apeswan ya, masuk ke makruh tadi ya, perkara yang dimakruhkan tadi ya, apeswan, sumpah serapah, apeswan atau kata-kata yang bisa ke qauluz zur nantinya ya, kata-kata jelek ya, itu bisa menghapus dosa juga ya. Nah itu gunanya puasa. Jadi kita menahan ya. Jadi itu gunanya kita berpuasa ya, semarah apapun kita tahan. ini sabar. Ini ujiannya memang ya, ujiannya memang. Jadi bahkan dianjurkan tadi ini soim. Ketika sampean mau marah, jadi sampean mengatakan ini soim. Tujuannya itu sebenarnya bukan untuk memberitahu pada orang sampean berpuasa, enggak, memberitahu diri sendiri kalau kita puasa. Nah, ketika ingat engkau apasah akan menahan diri kita, gitu loh ya. Jadi itu memang tujuannya agar kita beda antara di waktu puasa atau di luar puasa, agar kita bisa menahan amarah kita, gitu loh. Bisa menahan amarah kita. Ada lagi? Tinggal 5 menit. Itu sebenarnya sudah terkumpul dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirnas shaim. Ada 5 perkara yang memang ini ada nas ya, ada sabda Rasulullah ya. Kenapa kok 5 perkara ini ya. Yuftirnas shaim, membatalkan orang yang puasa. Al-kadzibu, dusta, wal ghibah tadi gosip, namimah mengadu domba, wan nadru bisyahwah, wal yaminul kadzibah, melihat dengan syahwat, dan sumpah bohong ya. Ini memang ada dalam satu hadis, satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita hindari ya. Ini yang paling gampang ini ghibah ini tadi ya, atau berkata dusta ya. Lebih-lebih
yang kerja di pasar-pasar lebih hati-hati lagi ya, untuk ya, tidak usah pakai sumpah bohong ya, tidak usah tidak jujur ya, engkau akolakan seriah jual seriah padahal kulakannya enggak seperti itu ya. Nah itu hati-hati lagi ketika kita masuki bulan Ramadan. Mungkin cukup ya. Oh iya. Ya. Ya. Betul. Saya sempat baca juga kemarin, memang tapi saya lupa lafaz hadisnya. Itu sahih ya. Tetapi yang perlu diketahui, hadis itu ya di zaman Rasulullah SAW itu adzan 2 kali. Ya, kalau sekarang itu adzan 2 kali. Ya, ada adzan yang membangunkan orang-orang untuk sahur, ada adzan sholat. Nah, ulama mengatakan itu yang kata Rasulullah itu yang disuruh makan itu, ya, itu ketika adzan untuk dibangunkan. Ya, jadi adzan yang pertama. Ya, jadi itu adzan yang pertama. Ya, adzan yang pertama. Ya. Jadi ada 2 adzan memang waktu kejadian itu ada 2 adzan ya. Kejadian orang yang makan itu adzan bukan adzan untuk masuk fajar shadiq, bukan seperti itu ya. 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 Sudah cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.